Jadi kalau di BPH Messi itu ada inti. Inti itu terdiri dari ketua umum sama wakil, ada sekben 1, sekben 2 gitu. Itu di kurang lebih ada 6 orang kalau di inti. Terus di bawahnya ada 7 departemen, ada 5 departemen dan 2 biro kayak gitu. Apapun itu sebenarnya ya, bukan cuma di biro departemen. Apapun yang berhubungan dengan jurusan terutama, itu sebenarnya kami urusin. Bukan cuma sekedar yang di internalnya doang. Kurang-kurangnya mungkin ada yang udah dibikin dari Genesis, ada mungkin gampangnya ada Tridharma perguruan tinggi. Tapi kalau di periode sekarang kami mengadakan Sivero yang tahun-tahun sebelumnya itu tidak ada. Jadi memang kenapa Sivero itu ada, karena saya pribadi sangat semangat lagi teman-teman semua untuk menghimpun mahasiswanya yang ada dalamnya, semuanya secara keseluruhan. Program kita ada yang namanya kumpul internal atau kumpul yang hanya anggota inti aja. Program kumpulnya itu ada namanya rapat titik kohor. Nah, rapat titik kohor itu juga merupakan salah satu program kita, output ataupun outcome-nya itu. Yang pertama kita dapat brainstorming. Tadi brainstorming, yang kedua kita juga untuk mempererat tali silaturahmi kita. Asas organisasi kita yang pertama itu keluargaan, yang kedua itu profesionalisme. Kita itu ada yang namanya inti visit, ataupun di sini kita semua dari inti itu ikut visit, ikut dalam rapat radip maupun rabir dari masing-masing biro departemen. Jadi yang dari kita lakuin tiap minggunya itu biasanya kita mereview semua proper. Kita lihat reviewnya ada apa aja, outputnya seperti apa, kita cek sama mungkin di tiap minggu itu kita sambil beresin timeline-nya seperti apa, dari pendanaan seperti apa gitu-gitu sih. Bukan cuma rapat, tapi kalau saya ngajak kakak-kakaknya jalan lah, ya di ACC ayo jalan. BPMS itu ya tadi Badan Perwakilan Mahasiswa Sistem Informasi. Nah, Badan Perwakilan Sistem Informasi ini mencakup 3 aspek nih teman-teman. Yang pertama ini ada namanya legislatif. Jadi legislatif ini mengatur perundang-undangan. Jadi di BPMS ini memiliki undang-undang terkait ADART. ADART ini adalah landasan kita di MSI. Terus yang kedua itu kita punya fungsi pengawasan, jadi kita melakukan pengawasan ke teman-teman dari BPH. Ketiga itu adalah fungsi aspirasi gitu. Terus kalau selebihnya, jadi di BPM sendiri kita punya 5 komisi. Yang pertama itu komisi inti, yang kedua komisi internal dan perhubungan, yang ketiga komisi pengembangan, yang keempat komisi aspirasi, yang kelima itu komisi media dan informasi. Itu ada 5. Kalau proker dari inti itu adalah yang paling terbaru itu adalah kemarin ya, yang kita cek ke setiap kelas, sosialisasi terkait BPM itu apa, aspirasinya juga gitu. Terus selebihnya sih inti lebih ke menaungi semua proker-proker yang ada dari masing-masing komisi gitu. Terus yang kedua dari internal perhubungan itu kita ada beberapa proker internal juga, karena internal perhubungan itu kan tugasnya untuk mengatur internal BPMSI sendiri ya. Tapi yang mungkin yang paling proker terbesarnya yang paling kita sering adain tiap tahun itu adalah studi banding. Mungkin dari aspirasi mungkin ada ya kotak aspirasi online sama aspirasi privasi. Terus dari Medfo prokernya isinya intinya tentang konten-konten lah, prokernya Medfo itu di Instagram kita dan lain-lain gitu. Terus dari pengembangan prokernya itu ada Staff Alpha salah satunya yang sekarang lagi open ini gitu. Ya kita ada rapat pleno, teman-teman tahu ya rapat pleno apa, kita ngadain sekitar 2 minggu sekali, jadi kayak makan bareng-bareng, main bareng-bareng, kumpul gitu. Jadi kalau untuk pekerjaan dari media masyarakat itu biro yang lagi organisasi yang memang tugasnya untuk mengambil kebutuhan di sekitar masyarakat di sekitar universitas dan lebih besarnya itu mencakup di wilayah Bandung, dan nanti hasil dari analisis itu kita tuangkan di proker dari masyarakat. Kalau untuk proker-prokernya itu untuk pengurusan tahun ini di DM ini ada 4 proker. Yang pertama itu ada koalisi, terus yang berkarya, Medicare, sama karya itu kita kayak mengajari anak-anak gerakan sosial belajar untuk membuat tentang karya yang berguna. Jadi dari salah satu program yang aku pegang itu adalah koalisi ini untuk komunitas sosial sistem informasi yang ada di jurusan PSI. Itu propernya juga ada cyber. Kita akan jelasin sederhana saja. Itu intinya dari kita benar-benar untuk orang-orang di sana yang terkena bencana alam. Di struktural ada kokor, sekretaris, penjaga, sama PC biar
teman-teman entrepreneur ini kita berfokus dalam mencari uang atau mencari dana untuk kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di himpunan kita atau di HMSI ini begitu. Jadi simpelnya apa aja yang dikerjain yang pasti berkaitan sama hal-hal yang mencari uang. Contohnya kayak apa? Mungkin kalian kemarin ada yang ngelihat kayak tote bag yang di situ tuh. Ada yang ngelihat yang tote bag, terus mungkin ada yang ngelihat gantungan kunci, ada lanyard. Mungkin kalian udah pernah ngeliat produk-produk kayak gitu. Nah, produk-produk tersebut itu dari kita. Itu dalam program kerja Cian Merch gitu. Ada lagi untuk prokernya tuh dari Cian Vendor. Kalau buat struktural dari Departemen Entrepreneur sendiri, kita tuh ada 3 tim. Yang pertama itu ada tim marketing, yang kedua ada tim vendor, yang ketiga ada tim desain. Nah, tim marketing itu fungsinya untuk ya marketing kan memasarkan produk ya. Jadi tim marketing itu bertugas untuk nyari pasar atau menentukan harga dari suatu produk kayak gitu. Nah, kalau tim vendor itu tugasnya untuk nyari vendor dan memproduksi barangnya. Pokoknya dia follow up terus ke vendor gitu kan. Terus kalau tim desain itu untuk desain produk. Terus selain itu kita di dalam juga ada sekretaris, bendahara, dan koornya. Di kegiatan sehari-hari anak IPR itu sebenarnya nggak jauh ya dari rapat departemen setiap hari Kamis. Kami juga ngadain ya seperti nongkrong-nongkrong gitu di mana itu ngebangun sisi kekeluargaan kita ya, biar IPR tuh tidak hanya departemen biasa saja. Lalu kita juga ada makrab. Mungkin itu aja sih keseharian dari koalisi itu merupakan sebuah komunitas di bawah Biro Dedikasi Masyarakat, yang dimana di komunitas ini tuh kita ngasih kesempatan buat teman-teman mahasiswa dan mahasiswi sistem informasi untuk aktif terlibat di kegiatan sosial atau kegiatan tanggap bencana. Untuk proker, jadi yang utama itu ada yang namanya cyber. Cyber itu panjangan dari yang berbagi. Untuk proker sendiri itu kita kayak open donation, terus donasi itu kita salurin ke masyarakat yang membutuhkan di sekitar Bandung. Selain itu juga ada hand in hand. Bedanya sama cyber, hand in hand ini biasanya diadain tuh rutin setiap bulan. Targetnya kurang lebih sama kayak cyber ke masyarakat yang membutuhkan, tapi juga bisa kita salurin ke masyarakat yang terkena bencana alam atau via online gitu, jadi nggak harus kita terjun langsung dan bisa kita sumbangin, kita bisa. Oke, jadi untuk koalisi itu terbagi jadi 3 divisi. Yang pertama ada divisi inti, kemudian ada divisi Creative Public Relation, dan juga divisi tim event. Nah, tugas-tugas dari setiap divisi itu kan? Nah, jadi untuk per divisi itu, tim inti itu terdiri dari ketua, wakil, sekretaris, dan bendahara. Di situ mereka itu merundingkan gimana jalannya di koalisi tersebut, dari anggota-anggotaannya dan lain sebagainya. Kemudian untuk Creative Public Relation itu lebih ke handle di media sosial koalisi, jadi untuk semua info dan lain sebagainya itu mereka yang pegang. Kemudian untuk tim event dia lebih mengarahkan ke proker-prokernya, jadi gimana jalan prokernya, terus mau diadakan di mana, terus pembagiannya seperti apa dan lain sebagainya seperti itu. Jadi untuk kesehariannya itu bisa dibilang koalisi itu tidak terlalu hektik ya, karena prokernya itu sendiri berjalannya sekitar akhir bulan November, dan untuk kegiatan sehari-hari itu paling adanya tuh rapat besar itu diadakan setiap hari Selasa malam. Departemen Kemahasiswaan itu adalah sebuah departemen yang memberikan pelayanan bagi seluruh masyarakat yang ada di sistem informasi, mahasiswa-mahasiswi yang ada di sistem informasi. Kemudian departemen ini juga yang akan bertanggung jawab dengan segala kegiatan mahasiswa. Mungkin di sini aku izin menjelaskan sedikit di proker dan agenda kemahasiswaan itu pertama ada pengawasan terhadap imunitas BSI, ada ajuan musik terhadap IPOSI. Di komunitas ini kita mengawasi terkait kinerja dari imunitas. Lalu ada agenda kapten kompi. Di sini kan pasti ada beberapa kelas, ada kapten, ada kompi juga. Itu kita juga bagaimana manage si kapten dan kompi yang ada di sisi informasi. Terus habis itu dilanjut ada terkait prodi itu WP, sama ada KIS atau Your Information System. Jadi itu sebenarnya secara garis besar sama dengan WP, tapi lebih dalam lagi di KIS. Terus first meet itu pertemuan kali teman-teman biasanya di first meet. Lalu ada seremoni itu biasa kita ada 3 periode dalam 1 tahun. Itu 3 periode itu kita merayakan atau apresiasi yang lengkap terhadap kewisudanya itu seremoni. Terus lanjut ada Disnatalis itu adalah ulang tahun gitu. Kesehariannya Departemen Kemahasiswaan itu kita tiap hari ketemu, hari-hari itu amfangsi saja. Tapi di saat kita ketemu itu ya kita nggak cuma kosong gitu, nggak ada isinya. Jadi misalnya kalau kita radep itu kita radep bener-bener yang semua masalah tuh dipikirin. Terus apalagi ya seperti biasanya departemen lain sama biro lain tuh kalau misalnya mau bonding ya udah kita jalan-jalan. Terus kita sharing-sharing kayak matkul kan ada cutting juga ya di departemen kemahasiswaan, jadi kayak ya udahlah dikasih gitu belajar. Mungkin kalau yang saya tangkap kalau di pertanyaan dulu jadi dia tuh yang namanya juga relasi, jadi berhubungan baik pada internal maupun ke eksternal dari DPR. Prokernya itu ada dari informasi
Volasi itu forum alumni sistem informasi. Nah itu tuh jadi kita tuh bakal bikin forum tentang alumni sistem informasi yang bakal kita kumpulin data-datanya. Habis itu setelah dari Volasi itu ada satu hati. Nah tadi karena kita udah ngumpulin data dari Volasi itu, kita kan mau ngadain satu hati ini tuh kuliah umum. Nah kuliah umum itu pembicaranya biasanya dari alumni. Nah nanti data-datanya kita dapat dari yang Volasi itu. Terus kedua ada graduation ex-dalusi. Nah itu graduation itu bakal proker yang kita adain yang collab sama fakultas. Biasanya kita tiap minggu ada rapat ya, rapat kino sebenarnya. Kali bang? Iya. Kalau dadakan bisa 2 kali, 3 kali. Bergantung. Pak, jadi CPS ini adalah komunitas olahraga yang visinya itu menaungi mahasiswa-mahasiswi sistem informasi untuk menyalurkan bakat dan minatnya di bidang olahraga. Oke. Jadi total divisi DPS itu ada, pertama itu ada inti, isinya itu ketua wakil sekretaris bendahara itu seperti pada umumnya lah, ketua dan wakilnya itu menjawab penuh atas PSI, kemudian sekretaris itu untuk pencatatan, pembukuan, sebenarnya untuk pengolahan kas keuangan di PSI. Terus yang kedua itu ada internal, anggota internal nanti bakal mewawancarain setiap anggota divisi di slide internal. Sebenarnya buat nyari tahu nih kira-kira sebulan 2 bulan pengurusan ada keluh kesah nggak sih, ada kendala nggak sih, jadi tiap-tiap anggota divisi itu dari internal. Oke, tadi udah 2 inti yang internal, 3 eksternal. Jadi untuk eksternal secara garis besar itu hubungan dengan orang tua. Yang keempat itu ada pelatihan. Nah, wewenang lebih nih untuk megang langsung si atletnya, berkorelasi juga sama pelatih-pelatih dari setiap cabang olahraganya. Terus release media. Secara garis besar itu yang mengelola bagaimana kontennya, bagaimana komunikasinya. Terus juga ada salah satu kita bisa bilang promosi juga sekarang sprint planning. Terakhir ya, ada 5 kan. Nah, itu teman-teman yang bakal lulus manage-nya, tapi lebih ke atlet-atlet di PSI sendiri di luar jam broker. Oke, jadi untuk di luar jam broker ya, kenapa gua bisa bilang main, karena emang bisa dibilang PSI selain karena pertama brokernya emang kalau nggak tentang atlet dan main segala macam olahraga, ya itu memang internal. Jadi kalau misalnya nggak ada tentang olahraga itu inventarisasi itu sendiri saya juga tugas untuk inventarisasi itu merupakan departemen yang mewadahi anak-anak sistem informasi khususnya yang masuk ke semester 3 untuk mengikuti pengkaderan. Ya paling kalau secara garis besar sekarang kita ya ngeran proker ya pastinya ngeran proker gitu, dan kalau misalnya lagi nilai ngeran proker itu juga ada kita ngelakuin apa tentunya persiapan proker kita. Dan juga selain itu kita juga ada main-mainnya, jalan-jalannya, bonding lah bareng terus habis ngampus ngobrol bareng, paling kayak gitu sih. Pertama itu DSS, kedua staf muda, yang ketiga penjagaan. Nah satu lagi namanya trailer, kebanyakan about leadership and organization. Itu sendiri ini secara umumnya tadi udah benar dijawab sama teman tadi. Cuma HRD yang di sini atau di BPH ini sendiri ya benar jawabannya Human Resource Development. Yang dimana tugas kami sebagai salah satu departemen HRD adalah monitoring and controlling, yang dimana itu juga terdapat proker khusus di dalamnya, dan itu sebuah proker utama di dalam HRD, monitoring and controlling, atau bisa disebut juga proker. Tugasnya apa? Kita akan mengetahui apakah kinerja dari sumber daya manusia yang ada di dalam BPH itu apakah mumpuni, apakah optimal kinerjanya. Yang utama itu ada upgrading, kemudian ada komisi disiplin, kemudian ada Takbid HRD atau THR, kemudian Digimon, kemudian farewell party. Terus selanjutnya itu ada FWB, selanjutnya itu ada staf di dalam lingkup organisasi BPH MSI. Kita itu pertama yang emang paling utamanya itu adalah yang pertama Raden. Jadi IM itu panjangan dari Laboratorium Enterprise Infrastructure Management. IM itu ada di keilmuan namanya AIMS, Enterprise and Industrial System. Di IM itu sendiri lebih berfokus gitu sama namanya jaringan komputer. Jauh bidang komputer dari divisi AM-nya sendiri itu ada 6 divisi. Yang pertama relasi, terus lomba, pengmas pengabdian masyarakat dan sertifikasi, penelitian dan proyek, lalu pelatihan dan kuliah umum sama operasional. Dari relasi itu bakal ada sharing session ya kayak itu. Dan mungkin untuk pengmas pengabdian masyarakat atau sertifikasi ya berbentuk kita melakukan pengabdian masyarakat dengan pengajaran gimana sih di AM itu bisa diterapkan ke masyarakat itu. Oke, lalu yang penelitian dan proyek itu di khusus untuk bagian kayak namanya kan lab riset ya. Jadi lab riset mau nggak mau ya harus riset nih apa sih yang di riset, itu masuk dari penelitian dan proyek.
Dan sisanya operasional ya mengurus kehidupan operasional lab itu sendiri. Laboratorium Riset Enterprise System Development atau yang disingkat ISD. Jadi, Enterprise System Development ini adalah lab ISD, adalah lab riset yang berada di bawah naungan KK Cybernetics Peminatan EISD atau Divisi ISD Laboratory. Nah, untuk divisi sendiri, yang pertama di sini ada divisi Human Resource atau yang ada si Farel ini. Nah, divisi Human Resource ini divisi yang mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan sumber daya manusia di lab ISD. Nah, yang kemudian ada divisi Q, yaitu pengabdian masyarakat. Di sini divisi pengabdian masyarakat itu adalah divisi yang bertugas untuk menyusun dan melakukan kegiatan yang dapat bermanfaat bagi masyarakat sebagai salah satu implementasi dari Tridharma Perguruan Tinggi. Kemudian ada divisi Research and Project. Nah, divisi ini tuh melakukan penelitian terhadap suatu topik yang berhubungan dengan pengembangan aplikasi. Oke, ada divisi lomba. Di sini divisi lomba itu mengadakan beberapa kegiatan. Yang pertama ada sharing lomba. Sharing lomba ini adalah acara di mana ISD ini mengundang orang yang sudah berpengalaman dari mengikuti lomba. Kemudian ada monitoring lomba dan pendampingan lomba. Di sini ada program kerja yang tujuannya itu memonitor anggota yang sedang mengikuti lomba. Kemudian ada capstone project. Di sini lomba internal yang merupakan acara untuk meningkatkan kualitas sumber daya anggota dari lab sendiri. Ini masih dari divisi lomba. Maaf ya kalau nanti bahas sedikit. Nantinya itu bakal ada hunting lomba. Hunting lomba ini gimana? Jadi program kerja ini bertujuan untuk mencari informasi lomba yang nanti bakal disebar ke anggota lab ISD. Itu ada pendataan lomba yang pendataan itu tujuannya untuk menghimpun data anggota yang udah pernah mengikuti lomba, ya, baik yang menang ataupun partisipan. Akhir ada dari apresiasi lomba ini ya, dari kita lab ISD ini nantinya karena sudah ikut lomba, mungkin dari teman-teman ISD lab tentu bakal dapat apresiasi dari kita. Lalu berikutnya ada dari divisi praktikum. Yang pertama ada dari Object Oriented Programming ya, atau OOP. Ya. Lalu ada juga Web Application Development atau WAD. Lalu ada Analisis Perancangan Sistem Informasi dan juga RPL Custom Project. Lalu yang terakhir ada divisi event. Setelahnya ada divisi event. Ya. Divisi event ini dia nantinya bakal ada public lecturer, di mana untuk event ini dia bakal mengkolaborasikan dengan dosen mata kuliah tertentu. Dan dia kolab dengan ISD yang nantinya akan mengadakan kuliah umum terkait mata kuliah dosen tersebut. Lalu ada company visit. Untuk company visit sendiri ini merupakan kunjungan ke perusahaan ya, yang udah tentuin nanti perusahaannya bakal kemana itu. Dan yang terakhir ada divisi konten. Untuk divisi konten sendiri itu tugasnya itu berkaitan dengan multimedia. Jadi EDE itu kepanjangannya Enterprise Data Engineering. Nah, kita tuh berfokus pada pengolahan data. Nah, fokusnya itu dibagi jadi dua yang menjadi subjek tadi juga. Yang pertama ada data science dan data engineer. Ya, udah sih intinya itu aja tentang pengolahan data gitu. Menghubungi salah satu perusahaan untuk melihat pengalaman kita tahu gimana nanti misalnya kegiatan kerja mereka sana. Lalu berikutnya ada IDEA Challenge, itu lomba internal untuk mengasah semua anggota di sana untuk mengikuti lomba. Mungkin kalau dari aku mau nambahin tadi itu ada namanya kuliah umum. Tapi kalian berdua sih kan sama kuliah umum. Nah, jadi mungkin nanti kuliah umum yang diadakan di itu yang berkaitan dengan data. Untuk mengenal lagi tentang data itu apa, penggunaannya, sama nanti gimana sih buat peluang bisa berkembang di bidang. AIS itu Enterprise Intelligence System adalah lab yang berfokus pada machine learning, IoT, dan pada teknologi gitu. Sebenarnya lab AIS itu bisa dibilang lumayan padat. Nah, kalau untuk yang sekarang lagi running itu di lab AIS ada yang namanya program Quick Request. Di lab AIS juga itu teman-teman bisa yang namanya ikut program bisa dibilang kayak penelitian bareng dosen project namanya Web Resourcing. Terus di LabAIS juga ada yang namanya program namanya Confis. Jadi kita ini bakal kayak bikin perusahaan-perusahaan gitu. Yang pastinya yang inline sama perusahaan kita sama lab kita juga gitu. Di LabAIS sendiri juga ada namanya Abdimas, itu pengabdian masyarakat. Jadi biasanya kita nih targetnya juga anak-anak SMK dan anak-anak pesantren-pesantren. Oke teman-teman, kalau misalkan dari IRP sendiri itu kan dari singkatannya Enterprise Resource Planning ya. Nah, kalau dari kita tuh akan ada Enterprise Resource Planning buat study dan juga buat laboratori. Nah, event training itu kan kayak webinar, terus juga pelatihan yang itu ada hubungannya sama IRP itu sendiri. Dari divisi Pengmas di IRP Study Group, yang pertama itu kalau proker yang kami kerjakan
adakan itu. Jadi yang pertama ada di ERP CLI, terus sama kita ngadain kompetisi juga. Aku dari ERP atau dan juga yang angkatan 21 dan aku dia bisa itu masuk ke competition. Di competition sendiri itu ada namanya proper ERP contest, ada competition 101 di mana itu propernya seperti kayak kita memberikan informasi mengenai tips lomba. Terus ada competition 101, lalu juga ada competition ini yang set lomba, info lomba. Kalau aku sendiri itu dari divisi operation, jadi divisi operation di sini tuh yang mengelola konten dari sosial media ERP sendiri. Lalu juga ada ERP Lab ya, jadi di ERP Lab itu sendiri dia tuh fokusnya itu di akademik, jadi yang mengurusi praktikum gitu. Jadi teman-teman di sini yang misalkan mau gabung di ERP Lab, nah itu harus menjadi asisten praktikum di salah satu mata kuliah yang pengakunya itu dari ERP gitu.